Narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini ada peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, dan pengamat politik Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi. Selamat sore, Mas Bambang, Mas Erlangga. Selamat sore, Cindy. Selamat sore. Baik, Mas Bambang, ini menarik ketika Prabowo Subianto dan Gibran unggul dihitung cepat, kemudian direkapitulasi sementara, tapi justru partai dari Prabowo Subianto, Gerindra, tidak banyak dapat efek ekor jas dari Pilpres. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, ini kalau kita lihat ya dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, ini memang menunjukkan pasangan Prabowo Gibran diprediksi mendapatkan suara 58,47% dan menang satu putaran. Tetapi suara yang didapat oleh Gerindra ini teramat jauh dari perolehan Prabowo Gibran, yaitu di kisaran 13,47% berdasarkan hasil hitung cepat kami. Nah, ini berbeda dengan arus dukungan dari basis massa kepada partai, dari basis massa partai kepada capres-cawapres. Ini pengaruh kekuatan Prabowo Gibran ternyata tidak ekuivalen dengan perolehan partai, khususnya terhadap Gerindra. Hasil exit poll menunjukkan tingginya suara Prabowo Gibran tak berdampak pada kenaikan suara Gerindra. Sumbangan pemilih pasangan ini terhadap Gerindra hanya sekitar 30-an%. Sisanya hampir 70% itu tersebar memilih partai lain. Kepada anggota Partai Golkar misalnya bisa mencapai 14%, Demokrat 7,1%, dan lain-lain. Nah, ini terjadi, ini karena sebetulnya efek ekor jas itu bisa terjadi kalau ada figur capres yang betul-betul kuat. Ya. Baru mampu menarik partai-partai lain untuk bergabung dalam partai pengusung yang tokoh utama ini. Tapi kita lihat sebetulnya positioning dari kekuatan tokoh ini pada saat awal ini sebetulnya belum sampai 3. Itu kalau sendiri belum berpasangan itu masih di kisaran 25%. Ini artinya memang belum ada calon yang sebetulnya sangat kuat untuk bisa mempengaruhi masa partai lain untuk bergabung ke dalam partai pengusung utama. Dibandingkan Gerindra, justru Golkar dan PAN ya yang mendapatkan efek ekor jas dari Prabowo Gibran. Iya, betul. Jadi berdasarkan hasil exit poll kami, ini kita juga bisa lihat bahwa ada aliran yang cukup besar ke Golkar, ya, tapi juga ke partai-partai yang lain, gitu ya. Tetapi sebetulnya ini tidak mencerminkan juga bahwa ada menetes efek ekor jas, karena ini lebih karena memang partai-partai itu jumlah ini masanya kurang lebih sekitar segitu, tidak naik, gitu, tidak terlalu naik lah. Ya, signifikan ya. Sedikit Golkar naik karena soal yang berbeda. Oke, baik. Mas Erlangga, bisa dijelaskan apa sebenarnya fenomena split ticket voting ini, di mana pemilih tidak serta-merta memilih partai politik yang mengusung capres-cawapres yang ia pilih? Iya, kalau kita lihat bahwa variabel pertama yang tadi sudah diutarakan terkait dengan tidak ada efek ekor jas yang kuat, di mana dalam pilpres ataupun pileg kali ini. Artinya bahwa masing-masing kandidat sebetulnya tidak benar-benar memiliki kekuatan yang utama atau dominan yang bisa kemudian menggeret misalnya perolehan itu tersambung dengan kenaikan suara partai. Dan kedua, saya pikir bahwa di sini kita juga harus melihat variabel dari Presiden Jokowi. Kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi ini bisa diutarakan sebagai figur populis, di mana populismenya itu bahwa kekuatan dari figur tersebut sangat melampaui partai politik. Tapi kemudian kita lihat bahwa konsentrasi dan fokus dari pengaruh Jokowi sendiri bukan kepada partai politik, tapi kepada pasangan 02, Prabowo Gibran. Sehingga kita melihat bahwa tidak signifikan tampilnya misalnya pengaruh Jokowi pada pasangan 02 ini terkait dengan perolehan dari partai politik. Nah, sementara kalau kita melihat sebetulnya, kalau kita menyaksikan berbagai proses-proses survei yang berlangsung sebelumnya,
ini juga sebetulnya agak berbeda dengan survei yang sebelum-sebelumnya. Karena sebetulnya bahwa suara dari Gerindra kemudian diramalkan tinggi, ternyata tidak seperti itu. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat bahwa perolehan partai itu kemudian sebetulnya tidak sangat dipengaruhi oleh kotel efek. Dan poin yang paling utama tadi saya sudah utarakan tentang bagaimana peran Presiden Jokowi yang secara langsung ataupun tidak langsung terasosiasikan dengan pasangan 02. Nah, di sini kemudian yang mendapatkan suara pengaruh tersebut adalah pada pasangan Pilpres itu 02, bukan pada partai politik yang kemudian mengusung pasangan tersebut. Efeknya sangat terasa di Prabowo dan Gibran. Prabowo ya? dan Gibran karena persandingan Prabowo Gibran itu dimaknai oleh banyak orang sebagai perjumpaan antara Jokowi dan Prabowo. Kalau kita lihat misalnya selama 10 tahun terakhir pertarungan kontestasi Pilpres itu adalah seperti klasik ya. Klasik di mana kemudian kita melihat Prabowo Jokowi. Yeah. Nah, hal ini berarti sebetulnya bahwa perjumpaan tersebut memiliki daya magnetis yang cukup kuat. Di sini saya melihat pada elit-elit politik. Artinya bukan hanya pada partai, tapi figur-figur politisi di beberapa daerah melihat pengaruh magnetis dari dua figur yang memiliki power yang cukup kuat, yaitu Jokowi dan Prabowo. Ini kemudian menarik mereka, termasuk kepala-kepala daerah, mantan kepala daerah yang memiliki masa yang cukup besar. Nah, ini yang menjelaskan tentang bagaimana dukungan yang cukup kuat pada pasangan 02. Oke, baik. Mas Bambang, jadi seberapa besar faktor Jokowi efek kalau dilihat dari Litbang Kompas terhadap paslon Prabowo Gibran? Apakah sebesar yang disebutkan oleh Mas Erlangga tadi? Ya, jadi selain dukungan masif dari berbagai masa partai, ini Prabowo Gibran ini juga mendapatkan aliran suara yang besar dari bekas pemilih Jokowi pada pemilu lalu. Dukungan suara yang diberikan oleh bekas pemilih Jokowi kepada Prabowo Gibran ini mencapai 53,5% berdasarkan hasil eksekutif kami. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap perolehan Prabowo Gibran, di mana sepertiga dari bekas pemilih Prabowo Gibran itu sebetulnya sudah terpecah untuk memilih Anies Muhaimin. Nah, bekas pemilih Prabowo yang saat pemilu kemarin ini kembali memberikan dukungan kepada Prabowo saat ini sebesar 57,1%. Oh, besar ya. Sementara suara yang mengalir ke Anies Muhaimin itu 35,8%. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan hitung-hitungan ini ya, kalau pada pemilu lalu suara yang diperoleh Jokowi Amin sebesar 55,5% dan yang diperoleh oleh Prabowo 44,5%. Nah, berdasarkan aliran dukungan yang tadi, kita bisa ada semacam ceruk memang yang sudah dimiliki secara konsisten oleh Prabowo itu sekitar 25,4%. Jadi modal dasar dari Pak Prabowo itu sebenarnya 25,4%. Lalu ada aliran dari Pak Jokowi ya, yang tadi sebesar 57,1%. Kalau diterjemahkan dari dukungan pada pemilu lalu, maka jumlahnya sekitar 29,7%. Nah, ketika ini digabungkan, itu menjadi sekitar 55%. Jadi inilah efek Jokowi secara real dalam hitung-hitungan kita bisa lihat bahwa pengaruhnya bisa sampai 29,7% sendiri. Oke, baik. Efek Jokowi yang besar tadi dicatat atau ditangkap oleh Litbang Kompas bahwa mereka yang akhirnya memilih Prabowo Gibran tidak serta-merta memilih partai politik yang mengusung Prabowo Gibran dalam hal Gerindra. Maka kita melihat anomali ketika Prabowo unggul tapi Gerindra justru berada di posisi ketiga. Terima kasih Mas Erlangga pribadi, terima kasih juga Mas Bambang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, polisi menyebut kasus perundungan di SMA Binus Serpong naik ke tahap penyidikan. Hal ini akan hadir bersama rekan saya Liviana Cerlisa.